Sekarang kita akan belajar mengenai teks petunjuk penggunaan alat. Apakah itu teks petunjuk penggunaan alat? Pengertian teks petunjuk penggunaan alat adalah suatu teks atau bacaan yang menjelaskan tentang cara menggunakan sesuatu. Bisa berupa petunjuk cara menggunakan kipas angin, cara menggunakan telepon, cara menggunakan setrika listrik, cara menggunakan radio, cara menggunakan televisi, cara menggunakan mixer, blender, atau alat elektronik lainnya. Ciri teks petunjuk penggunaan alat. Teks petunjuk memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Berisi cara menggunakan atau melakukan sesuatu. 2. Disampaikan atau disajikan secara berurutan. 3. Menggunakan kalimat perintah yang jelas dan tidak bermakna ganda atau ambigu. Ciri teks petunjuk penggunaan alat adalah selalu menggunakan kalimat perintah. Ciri-ciri kalimat perintah yaitu menggunakan tanda seru di akhir kalimat, disampaikan dengan intonasi tinggi atau naik, kata yang berada di awal biasanya diikuti dengan partikel la dan akhiran kan. Contohnya, nyalakanlah, sambungkanlah, tekanlah, colokkan, sambungkan, tuangkan, lepaskan, dan lain sebagainya. Dapat menggunakan kata seperti jangan dan tolong. Contoh kalimatnya seperti jangan biarkan kipas angin menyala tanpa ada penggunanya, karena listrik akan terbuang sia-sia. Contoh selanjutnya, tolong segera bersihkan wadah blender setelah digunakan. Cara menulis teks petunjuk penggunaan alat. 1. Menulis judul. Judul memuat tentang isi dari teks petunjukmu. Kalau teks petunjuk yang kamu buat adalah teks petunjuk cara menggunakan blender, maka kamu harus menulis judulnya cara menggunakan blender. Setelah menentukan judul, yakni cara menggunakan blender, maka di bawah judul itu kamu harus menulis tata cara menggunakan blender. Menulis tata cara menggunakan blender artinya kamu menulis urutan cara menggunakan blender dari awal sampai selesai menggunakan blendernya sampai penyimpanan. Tata caranya: 1. Masukkan bahan yang akan di blender ke dalam wadah blender, lalu tutup rapat. 2. Letakkan wadah blender pada dudukan blender. 3. Colokkan steker blender pada stop kontak. 4. Tekan tombol angka 1 yang ada pada blender. Jika ingin putaran yang lebih cepat, maka tekan tombol 2. 5. Setelah bahan halus, tekan tombol off, cabut steker, dan tuang hasil blender ke dalam gelas. 6. Cuci bersih wadah dan tutup blender. Lalu simpan blender di tempat yang aman. Contoh selanjutnya, kita tulis judulnya. Setelah itu, di bawahnya langsung ditulis tata caranya. 1. Colokkan steker kipas angin pada stop kontak. 2. Tekanlah satu tombol angka pada kipas angin. 3. Tekanlah tombol pemutar pada bagian belakang kipas angin agar menyebar ke seluruh ruangan. Energi dapat berubah menjadi bentuk energi lain.
Alat elektronik yang kita gunakan sehari-hari memanfaatkan perubahan bentuk energi. Lalu, apa perubahan energi pada benda elektronik blender dan kipas angin? Yuk kita bahas. Blender dan kipas angin mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Loh, kok bisa? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Pada alat elektronik blender, steker yang disambungkan dengan stop kontak akan mengalirkan listrik. Saat ditekan tombol angka 1, listrik akan menggerakkan mesin motor blender sehingga pisau blender dapat berputar. Pada alat elektronik kipas angin, steker yang disambungkan dengan stop kontak akan mengalirkan listrik. Saat ditekan tombol angka 1 atau tombol on, listrik akan menggerakkan mesin motor pada kipas, sehingga baling-baling kipas dapat berputar. Lalu Miss, masih ada lagi nggak contoh perubahan bentuk energi pada alat elektronik? Miss Tiara akan jelaskan. Ada perubahan energi listrik menjadi energi panas. Contohnya ada pada setrika, rice cooker, dan oven. 2. Perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya pada kipas angin dan blender. 3. Perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya ada pada lampu pijar dan neon. 4. Perubahan energi listrik menjadi energi bunyi. Contohnya pada radio, pengeras suara atau speaker, dan gitar listrik. 5. Perubahan energi gerak menjadi energi listrik. Contohnya, air terjun akan menggerakkan generator pembangkit listrik. Kemudian, perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Contohnya, baterai dan aki yang digunakan untuk menyalakan peralatan listrik. Ada lagi nih perubahan energinya, tapi kali ini bukan di alat elektronik, tapi di manusia, yaitu perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Contohnya, makanan yang dimakan manusia akan diubah menjadi sumber energi tubuh untuk bergerak dan juga beraktivitas.